Baik, kami dari kelas 201D kelompok 4 akan menjelaskan efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer ke bumi. Gas-gas atmosfer seperti karbon dioksida CO2 dapat menahan panas matahari, sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari matahari menyinari bumi, sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan ke permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi makin hangat dari tahun ke tahun. Efek rumah kaca mampu menghangatkan bumi hingga rata-rata 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius, sehingga membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, dunia hanya akan menjadi tempat yang paku dan tidak dapat dihuni. Untuk beberapa kondisi mungkin menguntungkan, tetapi lebih banyak dampak merugikannya. Adapun untuk penjelasan lebih dalam tentang efek rumah kaca dan penyebab efek yang timbul. Baik, perkenalkan, nama saya Dafra Sakribu. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian efek rumah kaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut Asosiasi Energi New Mexico, Amerika Serikat atau AS, di sini dia menjelaskan bahwa efek rumah kaca adalah kejadian di mana bumi terperangkap karena terhalang gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Dan yang kedua, menurut Badan Perlindungan Lingkungan atau AS, di sini juga kemudian menjelaskan bahwa efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi karena lapisan atmosfer bumi yang meningkat bahkan kecil. Hal ini menjadikan cuaca di bumi makin panas karena sinar matahari tidak lagi terhalang oleh lapisan atmosfer. Dan yang ketiga, Dewan Ketahanan Sumber Daya Alam, di sini dia menjelaskan bahwa efek rumah kaca adalah krisis lingkungan dan kemanusiaan yang sering terjadi di bumi, dan suhu permukaan bumi akan meningkat akibat terperangkap oleh gas karbon dioksida yang makin banyak dari hari ke hari dan menjadikan bumi makin panas dan rawan akan terjadi bencana. Terima kasih. Gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca antara lain yang pertama, uap air atau H2O, yang kedua karbon dioksida atau CO2, yang ketiga metana atau CH4, yang keempat ozon atau O3, yang kelima nitrous oksida atau N2O, yang keenam CFC atau chlorofluorokarbon, dan yang terakhir HFC hidrofluorokarbon. Gas-gas tersebut di atas diperlukan agar bumi tidak terlalu dingin. Akan tetapi revolusi industri, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi makin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasi makin meningkat akibat ulah manusia. Berikut akan dijelaskan beberapa penyebab dari efek rumah kaca. Yang pertama, penebangan liar dan pembakaran hutan. Keberadaan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca. Untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Dengan makin maraknya penebangan liar, akan menjadikan berkurangnya media untuk mengurangi efek rumah kaca. Tak hanya itu, pembakaran hutan secara besar-besaran juga menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca. Jika hutan dibakar, akan terbentuk hasil samping berupa gas rumah kaca seperti CO2. Gas ini akan dilepaskan ke udara dan menjadi penahan radiasi matahari. Yang kedua,
gas udara, tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang ketiga, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar, sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat lagi menyerap karbon dioksida. Yang keempat, industri pertanian. Penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan pupuk tersebut bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti nitrous oksida atau N2O yang nantinya dilepaskan ke udara. Dan yang kelima, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga jika dibiarkan akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Yang keenam, industri peternakan. Limbah industri peternakan seperti kotoran sapi ternyata menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4. Makin banyak limbah peternakan yang dibiarkan begitu saja, makin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan dampak-dampak dari efek rumah kaca. Yang pertama, dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dampak yang kedua adalah cairnya es di kutub dan juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Yang ketiga, laut akan semakin asam. Konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Dampak yang keempat, menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai meningkatnya efek rumah kaca. Yang pertama, hemat energi listrik. Gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Dengan begitu, kamu berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Yang kedua, dengan cara beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Untuk meningkatkan hasil pertanian, kita harus menggunakan pupuk kimia atau non-organik. Cukup menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal juga bisa membuat hasil pertanian melimpah. Apabila penggunaan pupuk non-organik bisa dikurangi, maka emisi gas N2O juga akan berkurang. Yang ketiga, dengan cara menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan masih jarang ditemukan di Indonesia. Adapun bahan bakar yang ramah lingkungan antara lain panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat, dengan cara mengolah limbah peternakan. Limbah merupakan satu di antara penyumbang gas rumah kaca, terlebih limbah peternakan. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Yang kelima, dengan cara menggalakkan reboisasi. Penanaman kembali hutan yang telah ditebang
merupakan satu di antara solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Seperti kamu tahu, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Yang ke-6, dengan cara atasi penggunaan plastik. Plastik merupakan senyawa polimer yang sulit terdeteksi. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.